ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja semua ya. Bagaimana kegiatannya belajar di rumah? Apakah menyenangkan? Pasti menyenangkan ya. Hari ini Bunda akan membagikan video pembelajaran tentang tematik 8 peristiwa alam. Disimak baik-baik ya. Pertama, Bunda akan bahas tentang kegiatan pagi hari. Ada yang tahu apa saja sih kegiatan pagi hari? Ya, bangun tidur. Jangan lupa merapikan tempat tidurnya ya. Mandi, menggosok gigi, berpakaian rapi. Sholat subuhnya juga jangan dilupakan. Sarapan, merapikan buku, memakai sepatu, dan berangkat sekolah. Kegiatan kedua yaitu kegiatan siang hari. Apa saja sih kegiatan siang hari? Ya, pulang sekolah, kemudian merapikan perlengkapan sekolah setibanya kita di rumah, mengganti seragam sekolah, cuci tangan jangan lupa ya sebelum makan siang. Sholat zuhurnya juga jangan dilupakan, dan tidur siang. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan sore hari. Biasanya ini yang ditunggu-tunggu nih, karena waktunya untuk bermain. Jangan lupa mandi, karena setelah bermain biasanya badan kita berkeringat. Dan jangan lupa sholat asar ya, mengaji, dan membantu ibu. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pada malam hari. Ya, contohnya adalah makan malam, sholat maghrib dan sholat isya. Jangan lupa belajar, minum susu, mencuci tangan dan kaki, menggosok gigi, mematikan lampu, lalu tidur. Ya, berikutnya Bunda akan bahas tentang peristiwa pagi hari. Saat pagi hari, matahari itu terbit biasanya ada di sebelah timur. Ya, karena pagi hari itu udaranya segar, maka jendela kamar harus dibuka ya pada pagi hari. Berikutnya, peristiwa siang hari. Pada siang hari, matahari bersinar cerah. Udara ketika siang hari terasa panas dan angin biasa bertiup kencang. Bisa dilihat gambarnya, matahari di pagi hari, matahari di siang hari, dan matahari di sore hari berbeda tempatnya. Berikutnya, peristiwa sore hari. Ya, matahari terbenam pada sore hari itu di sebelah barat. Biasanya, bayangan benda pada sore hari itu lebih panjang daripada siang hari. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Berikutnya peristiwa malam hari. Ciri-cirinya apa sih malam hari itu? Ya, matahari sudah tidak tampak pada malam hari. Bulan dan bintang mulai bermunculan, dan langit terlihat gelap. Kelelawar dan burung hantu juga pada keluar mencari makan. Dan biasanya pada malam hari itu udara terasa lebih sejuk. Berikutnya, Bunda akan bahas tentang musim. Musim di negara kita, di Indonesia itu ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, biasanya kalau hujan yang turun rintik-rintik itu disebutnya gerimis. Cuaca yang mendung menandakan akan turun hujan. Hujan yang sering turun akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Jangan lupa ya, gunakan jas hujan atau payung pada saat musim hujan. Sekarang Bunda akan bahas musim kemarau. Suhu udara sangat panas saat musim kemarau. Pada musim kemarau, angin bertiup kencang. Musim kemarau yang panjang dapat mengakibatkan tanah menjadi kering dan retak-retak. Hutan pun menjadi gundul.
Di musim kemarau, lingkungan tampak gersang. Tanaman menjadi layu dan mati. Ingat ya, tanaman harus disiram pagi dan sore hari. Pada musim kemarau, sebaiknya memakai pakaian yang menyerap keringat. Sekarang, Bunda akan bahas tentang manfaat air bagi kehidupan sehari-hari. Apa sih gunanya air untuk kita? Ya, betul. Minum, masak, mandi, mencuci tangan dan kaki, mencuci baju, mengepel lantai, mencuci piring dan gelas, menyiram tanaman. Ingat ya, air juga harus kita hemat dengan cara mematikan keran air setelah digunakan dan tidak membuang-buang air untuk hal yang tidak perlu. Air bekas cucian dapat menyebabkan pencemaran air. Tanda-tanda air yang sudah tercemar itu, airnya berbau dan keruh. Air minum harus dimasak sampai matang atau mendidih agar kumannya mati. Ya, berikutnya Bunda akan bahas tentang mengurutkan panjang benda. Kita sudah pernah loh belajar tentang ini. Waktu itu kita mengukur panjang benda bisa menggunakan penggaris, menggunakan sedotan, atau menggunakan jari tangan kita. Nah, sekarang kita akan mengurutkan panjang benda menggunakan penggaris. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Itu ada penghapus, ada krayon, ada pensil, ada spidol, dan pulpen. Kalian bisa mengurutkan bendanya sesuai dengan panjang bendanya. Berikutnya, Bunda akan membicarakan tentang membandingkan berat benda. Berat dan ringan benda disebut sebagai ukuran benda. Kertas adalah contoh benda ringan. Meja adalah contoh benda berat. Alat untuk mengukur berat disebutnya timbangan. Sekarang lihat ya, dua benda yang sama berat, maka posisi timbangannya sama tinggi. Contohnya apel dan jeruk. Kamu bisa lihat, karena mereka sama berat, maka posisi timbangannya sama tinggi. Benda yang ringan posisinya lebih tinggi. Bisa dilihat dari gambar ya, benda yang berat posisinya lebih rendah. Contohnya, tas yang berisi buku biasanya lebih berat daripada 2 buku. Oke, sekarang kita mau merelaksasikan badan kita. Yuk, kita mulai bergerak, berolahraga. Lihat, ada gerakan pertama. Yang pertama, lakukan gerakan memutar tangan. Letakkan kedua tangan di pundak, putar kedua siku bersamaan, dan bentuk lingkaran kecil. Lingkaran makin lama makin besar. Putar siku ke arah jarum jam. Putar lagi berlawanan arah. Lakukan berkali-kali ya. Ada juga nih gerakan yang keduanya yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu gerakan memutar kepala. Putarlah kepala ke arah jarum jam. Putar kepala ke arah sebaliknya. Lakukan gerakan ini berulang-ulang ya. Nah, semoga sehat di rumah ya nak ya. Berikutnya, Bunda juga minta kalian menirukan gerakan angin. Ayo tirukan gerakan angin bertiup kencang. Nah, bergerak dengan cepat ya. Mudah-mudahan dengan berolahraga, kalian tetap sehat terus dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih teman-teman. Sudah cukup nih Bunda kasih video pembelajarannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.